Pemirsa jajaran Polres Bangka Barat, Selasa malam 1 November 2016 berhasil meringkus 2 tersangka pengedar sekaligus pencetak upal atau uang palsu di kawasan Kelurahan Ampuy, Kecamatan Pangkal Balam, Kota Pangkal Pinang. Barman, tersangka pencetak sekaligus pengedar uang palsu, tak berkutik saat diamankan petugas kepolisian jajaran Polres Bangka Barat di rumahnya di kawasan Kelurahan Ampuy, Kecamatan Pangkal Balam, Kota Pangkal Pinang. Saat kediaman tersangka digeledah petugas, ditemukan barang bukti berupa alat cetak uang palsu, yakni printer, kertas polos, pecahan uang palsu, masing-masing 20 ribuan rupiah, 50 ribuan rupiah, dan 100 ribuan rupiah yang akan diedarkan di Kota Pangkal Pinang dan sejumlah kabupaten di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Penangkapan tersangka Barman setelah petugas sebelumnya menangkap kawan tersangka yang bernama Siswanto yang berprofesi sebagai pengedar uang palsu hasil cetakan pelaku Barman yang akan diedarkan di wilayah hukum Polsek Jebus. Namun aksi keduanya terhenti setelah seorang pemilik warung mengetahui bahwa uang yang dibelanjakan adalah uang palsu. Pemilik warung lalu langsung mengamankan pelaku dan dibawa ke Mapolsek Jebus. Dari rumah tersangka Siswanto, petugas menyita jutaan rupiah uang palsu siap edar. Dari kedua tersangka, barang bukti yang diamankan petugas sebanyak 5 juta rupiah, kertas bahan uang, dan 1 unit printer yang digunakan untuk mencetak uang palsu. Tersangka Siswanto mengedarkan uang palsu dengan modus membelanjakan uang palsu pecahan Rp50.000 dan Rp100.000 untuk mendapatkan uang kembalian yang asli. Kedua tersangka pun langsung digelandang ke Mapolsek Jebus, Polres Bangka Barat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sudah berapa lama dan menurut pengakuan tersangka? Untuk pengakuan dari saudara Barman selama ini sudah sekitar 1 tahun. 1 tahunan ya. Untuk lebih jelasnya kami akan melakukan penyidikan lebih lanjut di Polsek Jebus. Nanti informasi selanjutnya akan kita sampaikan ke Jadi uang ini pihak diedarkan media. di Pangkal Pinang? Untuk uang ini bermula dari saudara Siswanto mengedarkan di wilayah hukum Polsek Jebus. Yaitu motifnya dia membeli barang yang hanya nilainya di bawah 50.000 dan dia dapat kembalian uang asli. Dari Kecamatan Pangkal Balam, Kota Pangkal Pinang, Angga Supriyatna, Tim Liputan TAM TV melaporkan. Sejumlah kalangan menyoroti sepak terjang Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Bangka Belitung sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk menjaga penyelenggaraan pemilu yang bersih dan bebas dari segala bentuk pelanggaran, terutama dalam menghadapi Pilkada Bangka Belitung 2017 tahun depan. Bawaslu dinilai belum maksimal dalam menjalankan peran strategis dalam penyelenggaraan pemilu, terutama dalam fungsi pencegahan yang menjadi kewenangan dan tupoksi Bawaslu. Hal itu mengemuka pada diskusi antara Bawaslu Bangka Belitung dengan stakeholder pada Senin 31 Oktober 2016 bertempat di Auditorium Pantai Tanjung Pesona Sungai Liat, Kabupaten Bangka. Hadir dalam acara tersebut selain perwakilan dari Bawaslu Republik Indonesia, Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, juga anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP, perwakilan dari partai politik, sejumlah jurnalis dan wartawan dari media massa, perwakilan mahasiswa, serta perwakilan organisasi masyarakat. Berbagai persoalan disampaikan oleh peserta diskusi, antara lain terkait dengan daftar pemilih di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang hingga saat ini masih bermasalah, seperti data pemilih yang tidak valid, serta masih adanya tumpang tindih data, aksesibilitas pemilihan yang terbatas, serta masih tingginya potensi golput yang disebut-sebut mencapai angka 53,8%. Wewenang dan fungsi Bawaslu sebagai lembaga pengawasan penyelenggaraan pemilu, termasuk Pilkada Bangka Belitung 2017,
juga menjadi salah satu pokok bahasan dalam diskusi tersebut. Selama ini Bawaslu dianggap hanya menunggu laporan terkait pelanggaran pemilu dan sekedar meneruskan laporan pelanggaran. Untuk itu Bawaslu diharapkan dapat memperkuat fungsi pencegahan secara lebih aktif karena tugas pencegahan menjadi otoritas dan wilayah strategis Bawaslu. Niko Plamunia Utama, Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang menjadi salah satu peserta diskusi, menyampaikan tentang pentingnya pencegahan oleh Bawaslu dalam meminimalisasi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilu, baik pasangan calon maupun tim suksesnya. Pengawasan dalam bentuk pencegahan dinilainya justru menunjukkan bahwa Bawaslu responsif agar permasalahan yang muncul dalam pemilu dapat diredam ketimbang meneruskan laporan pelanggaran pemilu saja. Apakah ini ada pencegahan dari Bawaslu yang dulunya ada sengketa sampai ke MK, sampai kemana seperti itu, Pak? Ya, sudah adakah itu? Ya. Karena kalau tindak lanjutnya pelaporan, saya rasa pertama sekali adalah Bawaslu sendiri yang harus bergerak untuk melihat kecurangan-kecurangan itu. Terlalu banyak yang sudah nampak di depan mata kita, Pak. Tapi sampai sekarang Bawaslu juga belum bergerak. Nah, ini harus kita pahami bersama. Ketiga, kita ini kan daerah Bangka Belitung ini, pemilu kada terakhir kita 2012, itu ada isu yang mengatakan bahwa pemilu kada ini hasilnya berubah hanya gara-gara PLN mati, Pak. Ini hanya isu, Pak. Ya, mudah-mudahan hanya isu. Ya. Tapi isu ini jangan sampai terulang lagi nantinya. Kalau dulunya listriknya mati, sekarang apalagi yang mati nanti 2017. Nah, pencegahan seperti ini maksud kita, Pak. Di sisi lain, pemimpin redaksi TAM TV Andi Budi Prayitno menyoroti banyaknya laporan masyarakat terkait pelanggaran pemilu, khususnya melalui Sentra Penegakan Hukum Terpadu atau Sentra Gakumdu, yang dimentahkan karena dianggap tidak memenuhi unsur pidana maupun pelanggaran pemilu. Salah satunya karena belum adanya sinergitas yang baik dari semua unsur yang tergabung dalam Sentra Gakumdu, yang terdiri dari unsur pengawas pemilu, kepolisian, dan kejaksaan. Saya masih menyaksikan efektivitas keberadaan eksistensi yang namanya Sentra Gakumdu. Karena pengalaman kami yang lalu-lalu sering tidak ada satu kesepahaman antara Bawaslu misalnya dengan pihak kepolisian, pihak kejaksaan. Bagi pihak kepolisian ini bukan pelanggaran, tapi bagi PU dianggap ini pelanggaran. Jadi tidak pernah titik temu. Akhirnya sementara waktunya sangat terbatas. Akhirnya laporan yang kita sampaikan itu akhirnya dimentahkan karena dianggap tidak memenuhi unsur. Para peserta juga berharap agar Bawaslu dapat melakukan kontrol, terutama terhadap media massa, baik cetak maupun elektronik, termasuk media atau portal online dan media sosial, agar dapat memberitakan informasi yang berimbang terhadap setiap pasangan calon dan tetap menjaga netralitas dan profesionalitas dengan memberikan porsi yang sama pada masing-masing pasangan calon dalam pemberitaan maupun advertorial. Dari Kecamatan Sengeliat, Kabupaten Bangka, Revelino Agunawar, Penny Oktaviani, tim liputan TAM TV melaporkan.